Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai titik stasioner, nilai maksimum dan minimum, dan juga selang kemonotonan kurva fungsi trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Selang kecekungan kurva fungsi trigonometri, pertama kita lihat dulu dari titik stasioner maksimum sama minimum ya. Katanya suatu kurva fungsi punya titik stasioner minimum jika dalam intervalnya itu kurvanya cekung ke atas. Sedangkan kurva fungsi itu memiliki titik stasioner maksimum jika pada intervalnya kurvanya cekung ke bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari definisi kecekungan fungsi. Yang pertama, grafik fungsi f(x) dikatakan cekung ke atas pada selang i jika f aksen x naik pada selang i. Ingat kemonotonan fungsi, suatu fungsi f(x) naik ke f aksen x lebih dari 0. Maka kalau f aksen x naik, berarti artinya apa? F double aksen X lebih dari 0. Kedua, grafik fungsi fx dikatakan cekung ke bawah pada selang i jika f aksen X turun pada selang i. Berarti sama juga ya logikanya. Maka turunan pertama dari f aksen X itu adalah f double aksen X. Berarti cekung ke bawah kalau f double aksen X kurang dari 0. Nah, dari yang pakai definisi kecekungan sama yang dilihat dari titik stasioner maksimum minimumnya sama-sama diperoleh. Nah, cekung ke atas jika f double aksen X lebih dari 0 dan cekung ke bawah jika kurang dari 0. Lihat kurva fx sama dengan x kurang 2 sinus x. Nah, nanti kita diminta untuk menentukan kecekungan kurvanya pada selang 0 sampai 2pi. Nah, nanti kita coba hitung dulu secara aljabar, kemudian nanti kita bandingkan dengan grafiknya itu seperti apa secara geometris. Jadi nanti harus ada keselarasan antara aljabar dan juga geometrisnya. Oke, sekarang kita coba secara aljabar dulu ya. Yang pertama itu adalah menentukan titik kritis. Nah, titik kritisnya itu berupa apa? Berupa titik belok. Ya, f double aksen x sama dengan 0 ya. Fx sama dengan x kurang 2 sinus 2x. Turunan pertamanya 1 kurang 2 kosinus 2x. Turunan keduanya berapa? 4 sinus 2x. F double aksen X sama dengan 0, berarti 4 sinus 2X sama dengan 0. Ekivalen sama sinus 2X sama dengan 0. Coba kita review nih cara menyelesaikan persamaan trigonometri. Kita buat ruas kanannya jadi sama ya fungsi trigonometrinya. Jadi sinus 2X sama dengan sinus 0. Ini artinya apa? Artinya 2X sama dengan 0 tambah K kali 2pi atau 2X sama dengan pi kurang 0 tambah K kali 2pi. Ekivalen dengan semua ruas bagi 2. Jadi X sama dengan K kali pi atau X sama dengan pi per 2 tambah K kali pi. Nah, tadi kan intervalnya antara 0 sampai 2pi ya. Berarti untuk X sama dengan K kali pi, kita peroleh X-nya berapa aja? 0, pi, dan 2pi. Sedangkan untuk X sama dengan pi per 2 tambah K kali pi, kita peroleh X-nya pi per 2 dengan 3pi per 2. Nah, ini artinya apa nih? Artinya jadi kita punya absis dari titik kritisnya itu ada 5. Jadi apa aja dong? X sama dengan 0, X sama dengan pi per 2, X sama dengan pi, X sama dengan 3pi per 2, dan X sama dengan 2pi. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai turunan kedua di sisi kiri dan di sisi kanan absis titik kritis. Kita bikin garis bilangan dulu aja deh. Tadi kita punya titik kritisnya itu absisnya 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Nah, karena diminta menentukan nilai turunan kedua di sisi kiri dan sisi kanannya, berarti kita nanti cari di 4 interval ya. Kayak kita tuliskan dulu f double aksen x-nya berapa tadi? F double aksen x-nya adalah 4 sinus 2x. Untuk yang 0 sampai pi per 2 kita pilih pi per 6. Maka f double aksen pi per 6 kita substitusikan 4 sinus 2 kali pi per 6. Berarti 4 sinus pi per 3 ya. Diperoleh nilainya adalah 2 akar 3. Artinya f double aksen pi per 6 lebih dari 0. Oke. Nah, sekarang untuk interval yang kedua, pi per 2 sampai pi. Pilihnya berapa? Pilihnya 5pi per 6 aja deh.
supaya mudah. Jadi kita substitusikan F double aksen 5pi/6 itu adalah 4 kali negatif setengah akar 3 sama dengan negatif 2 akar 3. Jadi F double aksen 5pi/6 nya kurang dari 0. Selanjutnya untuk interval pi sampai 3pi/2 kita pilih 7pi/6. F double aksen 7pi/6 nya adalah 2 akar 3, berarti nilainya positif. Kemudian untuk interval terakhir 3pi/2 sampai 2pi, ambillah X-nya 11pi/6. Double aksen 11pi/6 adalah negatif 2 akar 3, jadi nilainya adalah negatif. Kemudian untuk pemilihan nilai X di sekitar absis titik kritis itu bebas ya, asalkan kita ambil aja yang merupakan sudut istimewa. Kenapa? Supaya nanti kita mudah untuk menentukan nilai turunan keduanya. Oke, yang terakhir nih, langkah selanjutnya adalah menentukan selang di mana fungsi cekung ke atas atau cekung ke bawah. Gampangnya kita tinggal tulisin positif atau negatifnya aja ya, berdasarkan hitungan pada langkah 2. Yang kita peroleh F double aksen pi/6 lebih dari 0, kemudian F double aksen 5pi/6 kurang dari 0, F double aksen 7pi/6 lebih dari 0, dan F double aksen 11pi/6 kurang dari 0. Nah, kita tuliskan di diagram ini. Perhatikan yang warna biru itu adalah absis titik kritis alias absis titik belok ya. Kemudian warna ungu itu adalah titik-titik yang tadi kita uji nih. F double aksen pi/6 lebih dari 0, artinya apa? Artinya dari 0 sampai pi/2 nilai F double aksen X-nya itu adalah positif. Kemudian F double aksen 5pi/6 itu kurang dari 0, artinya apa? Artinya pada interval pi/2 sampai pi yang ada 5pi/6 nya F double aksen X-nya itu adalah negatif. Kemudian F double aksen 7pi/6 positif, artinya dari pi sampai 3pi/2 yang ada 7pi/6 nya F double aksen X itu adalah positif. Dan yang terakhir F double aksen 11pi/6 negatif, berarti interval 3pi/2 sampai 2pi itu F double aksen X-nya adalah negatif. Terus selanjutnya apa? Kita tentukan saja interval di mana kurvanya cekung ke atas. Kan F double aksen X-nya lebih dari 0, kita lihat aja yang tandanya positif. Ada 2 kan? Berarti yang pertama antara 0 sampai pi/2, kemudian yang kedua antara pi sampai 3pi/2. Dan kurva cekung ke bawah itu F double aksen X-nya kurang dari 0, kita cari yang negatif. Yang negatif itu ada di interval pi/2 sampai dengan pi dan antara 3pi/2 sampai 2pi. Oke, bisa diikutin ya. Selanjutnya kita lihat kurva fungsi Y sama dengan X kurang sinus 2X. Nah, berdasarkan perhitungan tadi katanya cekung ke atasnya pada 2 interval ini dan cekung ke bawahnya pada 2 interval ini. Sekarang kita coba lihat mulai dari 0 sampai pi/2 ya, kita lihat. Nah, dia cekung ke atas kan, kemudian dari pi/2 sampai pi cekung ke bawah, kemudian dari pi sampai 3pi/2 cekung ke atas, kemudian dari 3pi/2 sampai 2pi dia cekung ke bawah. Nah, jadi setelah kita melakukan perhitungan secara aljabar, kita juga bisa membandingkannya secara geometris ya, supaya lebih lengkap. Selanjutnya, kerjakan soal berikut ini. Tentukan selang kecekungan kurva fx sama dengan kosinus 2x pada interval 0 sampai 2pi. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan ya? Oke, sekarang kita buat CV singkat mengenai materi tadi. Menentukan selang kecekungan kurva suatu fungsi trigonometri. Pertama, kita tentukan titik kritis, dalam hal ini merupakan titik belok yang kita peroleh dengan F double aksen X sama dengan 0, atau turunan kedua fungsinya sama dengan 0. Setelah kita dapat titik-titik itu, nanti kita tentukan nilai turunan kedua di sekitar titik kritisnya. Untuk selanjutnya, kita bisa menentukan interval di mana kurva tersebut cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Jika kalian masih merasa sedikit kesulitan, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Atau juga kita bisa membahasnya bersama-sama di grup Telegram maupun Google Classroom ataupun juga ada sesi live meeting. Oke,
Jangan lupa tetap melakukan latihan soal ya. Kenapa? Karena practice makes progress. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.